Sehat Ustaz. Dari mana? Pulang kerja Ustaz. Gimana pekerjaan? Alhamdulillah. Ya begitu aja masih kerja kita mau Ustaz. Istri kerja. Istri kerja. Anak berapa Pak ya? Anak belum satu Ustaz. Belum mau lah apa lagi. Gimana kerjaan lancar? Lancar Ustaz, lancar. Cuman beberapa hari ini tuh kayak banyak kebimbangan saya Ustaz. Dalam banget ini mulai. Iya, Masanya dalam Ustaz. Saya tuh gimana Ustaz ya? Ada beberapa sih yang udah saya pengen tanya dari lama. Cuma kan kalau lewat telepon kurang enak Ustaz. Iya. Iya, jadi ganggu Ustaz ini kalau saya tanya banyak ini. Ya santai aja. Saya mau nanya Ustaz, ini kan saya juga kerja lagi ini Ustaz, penjualan lagi. Yang bagian apa Bay? Ubay penjualan Ustaz, penjualan. Nah, banyak yang bilang mungkin kurang beriman kali, kurang sedekah kali gitu Ustaz. Iya. Tapi itu muncul pertanyaan di diri saya Ustaz. Apakah cukup dengan beriman saja pada Allah gitu Ustaz? Ada beberapa sih pertanyaan. Cuman mau saya tanyain pertama itu sih Ustaz. Iya. Ya mohon dijawab Ustaz, pencerahannya nih. Jadi sebenarnya orang kalau dia berkelakuan baik, berperilaku baik, beriman dengan baik, iman itu kan asal katanya yakin. Yakin. Orang itu yakin adanya, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin kepada malaikat-malaikat. Itu rukun iman tuh. Rukun iman ada 6 kan ya? Masih hafal nggak Bay? Saya apal tapi saya deg-degan Ustaz ini. Ya jadi soal itu, seseorang yang akan hijrah atau meningkatkan ketakwaannya kepada Allah itu ukurannya bukan kemudian dia jadi kaya raya seketika. Gitu. Ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah mindset kita itu, kita berharap bahwa Allah ridho dengan apa yang kita kerjain. Itu. Terus meraih janji Allah itu, surga yang Allah janjikan itu, ya pasti itu hanya untuk orang-orang yang takwa. Pertanyaannya, apa beriman saja sudah cukup? Iya Ustaz. Apa kita memahami rukun iman, kemudian kita yakin adanya hari akhir, adanya qada dan qadar, apa itu cukup? Kalau pertanyaannya itu ya jelas itu nggak cukup. Sebab apa? Iman itu selalu bersanding dengan amal soleh. Jadi nggak ada tuh ceritanya orang yang beriman dia tidak beramal soleh. Jadi dia harus selalu bersanding, selalu bersamaan. Ada itu istilah kerennya refleksi iman. Oke. Nah, seperti jargon di channel ini kan refleksi iman. Oh iya. Artinya iman itu ada wujudnya, bukan hanya sesuatu yang diyakinkan di dalam hati aja. Dalam surat Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, kan begitu. Jadi orang beriman itu adalah orang yang mengerjakan sholat, melaksanakan zakat. Nah, berarti kan dari narasi ayat tadi itu bahwa orang beriman itu selalu bersanding dengan perbuatan amal soleh. Salah satunya tadi tuh, sholat itu termasuk bagian dari amal soleh, dari kebaikan. Berarti ketika dia beriman, maka ada refleksi yang dilakukan, salah satunya dengan sholat. Oke. Dalam satu hadis Nabi itu, kata-kata iman disandingkan dengan perbuatan, ada lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim zarohu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau siapa yang beriman tuh? Iya. Falyukrim zarohu, maka dia harus memuliakan tetangganya. Jadi ada aksi kan? Oh iya. Nggak cukup kita beriman, udah misalnya hanya sholat aja, ya enggak, banyak refleksi iman. Itu salah satu hadis yang menguatkan, yang menyandingkan keimanan seseorang dengan amal soleh. Berarti memuliakan tetangga itu termasuk amal soleh. Ada juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Dia memuliakan tamunya.
Jadi kalau ada tamu itu memang harus dimuliakan. Nah, sesuai syariat wajib kita memuliakan. Jadi ada kalau ada tamu pikiran oh dia mau minjem uang lah atau apa itu udah suzon duluan. Padahal jangan-jangan tamu itu datang kayak Ubay sekarang datang nih. Jangan-jangan tuh ada pahala di situ tuh. Ketika saya memperlakukan dengan baik, apalagi memberikan makan, memberikan hidangan-hidangan yang cukup, itu sehingga ada refleksi kemuliaan, itu bagian dari iman. Bagaimana kita memuliakan tamu. Nggak soal tuh tamu datang mau nagih utang, mau minjem utang, kita nggak tahu. Ataupun kalaupun memang betul begitu, kita tetap patut memuliakan. Itu kalau tingkatan imannya udah bagus. Tapi kan kita memang harus menuju ke sana paling enggak kan. Itu sampai kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Sampai sebegitu tuh Islam mengatur kalau emang yang akan keluar dari mulut kita itu nggak bagus, ya mending kita diam. Itu refleksi iman. Jadi nggak cukup baik yakin sama Allah tapi nothing, nggak ada yang dilakuin, cuma ada aksi ya Ustaz ya. Sholat ya buat diri sendiri. Itu pun belum tentu diterima. Tapi kalau menyenangkan orang, memuliakan tetangga, tamu, ya insya Allah tuh diterima tuh. Ya kira-kira begitu, Bay. Nah itu Ustaz, ini kan jadinya nyebar ke tetangga ya Ustaz ya. Itu maksudnya kenapa harus memuliakan tetangga gitu Ustaz? Yang pertama itu tetangga itu ketika kita ada satu musibah, ketika kita ada satu persoalan, itu yang lebih dekat, yang cenderung lebih dekat kita mintai tolong pasti tetangga kita. Oke. Paham. Gitu. Jadi Islam sampai mengajarkan ke situ. Saudara-saudara kita ya pasti nanti ada tingkatan yang lebih utama siapa. Itu dalam hal kita infak, kita sedekah, itu Quran juga mengatur urutan-urutan itu kepada siapa yang didahulukan. Tapi dalam hubungan bertetangga ya memang tetangga dimuliakan dalam konteks itu. Oke. Nah ini masih soal ini nih Ustaz nih, masih soal tetangga. Sebelum nanya berikutnya, Ube mau tanya, maksudnya kan suka denger tuh kayak kalau tamu bertamu itu maksimal 3 hari gitu Ustaz. Ya itu benar gak sih Ustaz? Dan kenapa gitu 3 hari? Maksudnya gimana? Dia menetap gitu? Iya, misalnya tamu itu menginap gitu. Memang itu ada etika dalam bertamu itu, seperti aturan itu jam-jam bertamu itu saja diatur. Karena apa? Itu untuk menghargai si tuan rumah. Ada waktu-waktu bertetangga itu yang waktu orang istirahat. Itu ada apa ya? Secara etika aja, secara adab itu tidak sopan bertamu di jam-jam itu. Misalnya mendekati maghrib, orang sudah siap-siap, atau setelah isya orang cenderung mesti istirahat. Kalau tidak urgent banget ya nggak usah. Kemudian patokan 3 hari itu, kalau tidak darurat banget, kalau memang itu darurat ya tergantung keleluasan si tuan rumah. Karena biasanya di rumah itu kan ya macam-macam kesiapan orang ngadepin tamu ya. Ada yang zaman Rasul itu ketika ada musafir, sahabat berlomba-lomba supaya musafir itu nginep di rumahnya, karena yakin dengan pahala memuliakan tamu itu. Nah, kekinian ini aneh, orang kota malah ditegur tetangganya aja merasa nggak terganggu kan. Ya gitu. Jadi apa namanya, situasi zaman sudah berubah. Gitu. Etika, lebih kepada etika itu. Wah, jelas banget Ustaz. Ada lagi Ustaz, ada sebenarnya 2 pertanyaan. Iya, santai aja, Bang. Jangan serius-serius. Yang penting tuh pelaksanaannya. Iya, Ustaz. Abis dari sini saya muliakan tetangga deh. Iya, yang penting jadi ulama-ulama terdahulu itu kitab yang dipelajari, yang di ngaji itu jarang yang tebel-tebel. Tapi cenderung yang tipis-tipis. Karena prinsipnya sedikit yang dia tahu itu diamalkan. Kalau dalam Quran yaitu ahlul Quran. Jadi tidak harus seorang penghafal Quran. Ahlul Quran itu dia tahu satu amalan yang dianjurkan oleh Quran, kemudian dia amalkan apa sesuatu yang dia ketahui begitu. Oke, ini saya lanjut yang kedua Ustaz. Kayak kan tadi ada bahasa tawakal. Nah gue tuh kadang sebenarnya malu sih Ustaz, maksudnya saya sebagai orang Islam tuh masa sih masih nanya tawakal apa. Cuma kan daripada gue nggak tahu gitu, malah jadinya nanti ngira-ngira hukum ngira-ngira gitu kan nggak bener juga Ustaz. Hukum ya bantu jelasin Ustaz. cocokan Cocokologi.
Kayak gitu Ustaz. Ya kalau bicara tawakal ya, tawakal itu kan judulnya secara harfiah itu berserah diri kepada Allah. Artinya refleksi iman juga tuh. Karena kan qada dan qadar itu sesuatu yang sudah ditentukan sama Allah. Sehingga pada dasarnya apapun yang terjadi kepada kita itu sudah tercatat. Masih ingat dalam satu hadis itu ketika seorang anak berada dalam kandungan ibunya, ketika kandungan itu berusia 4 bulan, summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh wa ya'muru bi arba'in kalimatin. Jadi datang seorang malaikat tuh ketika janin itu berusia 4 bulan, datang seorang malaikat yang diutus oleh Allah. Kemudian diperintahkan menyampaikan 4 hal. Sudah ditetapkan 4 hal itu kepada si cabang bayi. Bikat bi rizkihi, sudah ditentukan rezekinya. Bikat bi ajalihi, sudah ditentukan ajal kapan dia meninggalnya. Terus ausakiyun ausaidun, sudah ditentukan celaka dan bahagianya. Jadi kalau semua sudah ditentukan, apalagi yang bikin kita pusing? Sehingga jangan-jangan segala cobaan itu memang alokasi pertama bisa jadi meringankan siksa kita nanti, dihapuskan dosa-dosa kita tuh dari musibah yang kita dapat, dari persoalan yang kita dapat. Kuncinya kan sabar. Jangan main-main loh ketika orang sabar. Ketika Ubay sabar ngadepin satu persoalan, contoh misalnya di pekerjaan banyak yang ngeselin gitu ya, atau pasangan juga ngeselin, itu bisa jadi satu ujian kesabaran. Karena orang yang sabar, kan jelas di dalam Quran, innallaha ma'a sobirin. Allah itu langsung jatuh cinta kepada orang yang sabar. Kalau sabarnya bener, iya kan? Tapi kalau sabarnya cuma sehari gitu, sabar itu artinya nerima dia, nerima apapun ya. Mindset kita bahwa ini semua udah ketetapan Allah. Kalau mau dibikin lebih susah hidup kita juga gampang kok. Ini cuma disentil aja kok. Masa kita nggak sabar? Iya. Wah, itu berarti memang semua harus kita serahin ya Ustaz ya. Iya dong. Tapi kan zaman sekarang tuh meskipun ya ini sih iman saya ya Ustaz ya. Ini masalah iman saya, bukan agama atau apa ya sih. Tapi kadang saya juga sering ini Ustaz, kayak khawatir, aduh besok gimana gitu. Meskipun hati kecil saya udah serahin aja gitu. Tapi gimana Ustaz cara ngeyakinin diri gitu Ustaz? Memang susah sih Ustaz, saya gimana Ustaz ya? Ya pertama mindset memang harus dirubah. Mindset ya. Cara berpikir kita. Kalau kita berpikir soal ilahiyah, hubungan kita sama Allah, semuanya sudah dijamin kok. Seperti tadi tuh, Allah sudah menentukan nasib kita, rezeki kita, ajal kita. Berarti kan kita mengimani itu dong. Kalau kita sudah percaya dan yakin dengan apa yang ditentukan oleh Allah itu, ya terus kenapa kita tidak berpasrah? Kenapa kita tidak yakin ini sebuah cobaan? Ya pasti Allah ganti lebih baik. Maka kita mindset yang pertama itu harus kita berpikir bahwa semua yang kita punya ini punya Allah, bukan punya kita. Ini kan kita ujuk-ujuk gede, ujuk-ujuk punya mobil, punya rumah, ngerasa ini usaha kita, yang enggak. Itu Allah memang udah tentuin. Tapi kan kalau Allah mau ambil juga gampang aja kan. Makanya tuh di surat Al-Baqarah itu jelas itu cara Allah mencintai hambanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa itu semua milik aku, maka akan kembali padaku. Iya, itu kan musibah. Kalau orang, makanya dalam tafsir Quran itu di ayat itu ya, itu bukan hanya terhadap orang yang ketika meninggal kita ucapkan itu, musibah yang kecil pun kita harus ucapkan itu. Oke. Berarti memang banyak juga orang yang nggak paham innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ya iya. Salah paham gue. Nah itu karena kurang ngaji. Makanya harus ngaji. Kalau ngaji kita jadi makin makanya nih ya. Orang yang ngaji itu langsung dapat gelar itu dari baginda Nabi itu ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang belajar dan ngajarin Quran itu orang-orang terbaik di muka bumi.
Masya Allah. Karena dia dengan ngaji itu jadi tahu hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, terus bagaimana, kan Quran itu hudan, petunjuk buat kita. Tapi bagaimana kita tahu itu sebagai petunjuk pedoman dalam hidup kalau kita nggak pernah ngaji? Coba deh. Ya sekarang nih Ubay ke sini udah banyak itu insya Allah yang didapat. Tinggal Insya Allah. ngamalinnya, mau nggak? Iya, Ustaz. Iya. Udah jalan berarti kemarin, Ustaz. Iya, tapi ya niatin sebagai tolabul ilmi lah, kita ketemu begini silaturahmi, tolabul ilmi. Insya Allah Allah kasih kemudahan, Allah kasih keberkahan. Amin. Itu baik. Iya, iya. Wah, udah 2, tapi udah luas banget ya, Ustaz ya. Terakhir sih. Itu belum semua, Bay. Belum Itu semua masih saya kasih dikit-dikit aja. Oh iya. Takut saya ini, Ustaz ya. Mulai kebanyakan malah nggak ada yang dipakai. Iya, Kan? iya, Ustaz. Nanti biar Ube ngaji lagi, Ustaz. Ya, boleh, Bay. Kalau sempat ngaji lah. Ngaji kan di mana aja. Ada Ustadz di dekat rumah Ubay. Sempetin lah. Sekarang waktu 24 jam atau 1 minggu masa dipakai kerja terus. Iya, iya. Buang 1-2 jam untuk ilmu supaya kita lebih tenang kalau kita paham. Iya, Ustaz. Berarti memang segitu besar ya cinta Allah gitu ya. Tapi bahas soal cinta nih, gue juga tadi ada pertanyaan yang muncul ketika sharing tadi sama Pak Ustadz. Nah, cinta itu kan maksudnya gimana sih kita dapetin cinta Allah gitu, Ustadz? Sedangkan selama ini saya tuh kayak sholat juga saya masih sering bolong-bolong, Ustadz. Tapi begitu ada masalah dilancarin sama Allah, kayak meskipun saya pendosa gitu, Ustadz, tapi kok kayak Allah cinta gitu sama saya. Itu kan menurut saya, tapi gimana nih, Ustadz, buat dapetin cinta Allah yang benar gitu, Ustadz? Pertama dalam sebuah hadis qudsi itu, ini salah satu ya dari sekian banyak kecintaan Allah kepada hambanya tuh. Salah satu kecintaan Allah kepada hambanya itu dalam sebuah hadis qudsi itu kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru junuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Tahu gak artinya? Enggak, Ustadz. Gue manggut aja, Ustadz. Itu Allah menyeru, hamba-hambaku, kata Allah, aku tuh tahu kamu melakukan kesalahan, kamu melakukan dosa pada siang dan malam hari. Kata Allah, dan aku mengampuni dosa kalian semua sepanjang kamu mau minta ampun kepada aku. Itu gimana nggak sayang ya tuh? Ya artinya sebelum diminta aja Allah sudah menyeru seperti itu. Apalagi ketika kita sholat. Salah satu rukun sholat adalah rukun bacaan sholat apa? Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah, kalau kita kaji tafsirnya, itu perjanjian antara seorang hamba dengan Allah. Di situ tuh, maka itu jadi rukun sholat. Ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamdani abdi, hambaku lagi memujiku, itu udah dialog sebenarnya. Nah itu cuma bisa dapat ketika kita menuntut ilmu. Artinya makna dari Al-Fatihah. Terus ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya itu hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Benar kan begitu kan? Iya. Allah tuh jawab, hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah. Ini perjanjian aku dengan hambaku, apa yang dia minta akan aku kasih. Itu hadis qudsi itu. Jadi sayang banget kan kalau ninggalin sholat. Itu kesempatan kita. Allah tunggu tuh sehari berapa kali? 5 kali Allah tungguin. Yang punya semuanya, yang nyawa kita dalam genggamannya ditunggu. Mau minta apa? Malah sering banget sholat malah buru-buru gitu, Ustadz ya. Ini dia. Sayang banget, Ustadz. Lebih takut sama bos daripada sama yang punya bos tuh. Jadi saran terbaik adalah dari saya, amalin pengetahuan yang sedikit itu diamalin, karena yang sedikit itu dia juga termasuk ahli ilmu kalau dia amalin. Terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa itu salah satunya adalah, nah contohnya ya takwa itu, karena di beberapa ayat Quran itu Allah innallaha yuhibbul muttaqin gitu kan. Terus
Allah sayang sama orang-orang yang takwa. Nah, bentuknya apa sih? Di surat Ali Imran tuh ada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Tuh. Jadi raih surga yang aku janjikan kepada kamu, kepada kalian semua, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu aku siapin untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu secara bahasa itu takut. Jadi mau maksiat takut, mau ninggalin sholat takut, mau marah sama orang tua takut sama Allah. Nah itu refleksi takwa. Tapi ada aktivitas yang lebih mendekatkan kita kepada Allah tuh. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra, itu terusan ayat yang tadi. Siapa orang-orang yang takwa ini sih? Nah, Quran men-spill itu tuh. Pertama, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Orang yang suka menginfakkan hartanya, orang yang suka bersedekah itu di saat dia sedang berlebihan itu biasa. Dan di saat dia sedang susah, dia mau infak. Wal kadhiminal ghaidh, oleh orang yang senantiasa menahan amarahnya. Nah, ada orang ngeselin nih, teman gue ngeselin. Ubay marah, tapi Ubay tahan. Karena apa? Takut sama Allah, bukan takut sama orang itu. Terus Allah memperintahin untuk tidak boleh marah. Oh, berarti balik lagi kayak awal ya Ustaz ya. Kalau kita tahu akan ngomongin buruk, lebih baik diam gitu ya. Ya seperti itu. Jadi makanya banyak kan yang image tidak bertentangan yang Quran dengan Sunnah, dengan As-Sunnah itu. Walafina aninas terusan. Gampang maafin orang. Kita tahu dia salah, tahu dia ngeselin, nggak usah dia minta kita maafin. Kenapa sih begitu? Lillahi ta'ala tuh. Nah kalau semuanya dilakukan karena Allah Ta'ala, ya Allah sayang banget sama orang itu. Itulah yang dicap sama orang sebagai orang-orang mutakin, orang-orang yang takwa. Ah, Ubay udah di level mana? Sedekahnya bagaimana? Sama orang tua bagaimana? Kadang gini Ustaz, kalau ada orang buat bikin marah gitu, buat bikin nggak sesuai ekspektasi gitu kan, kayak ngeselin lah, maafin, tapi ingat terus Ustaz itu penyakit Ustaz. Iya, setan bermain di situ Pak. Iya. Pasti di setiap keadaan setan punya peran, tapi ya itu harus kita lawan terus, kita bentengi dengan ilmu lah khususnya. Karena sesuatu yang kita lakukan lillahi ta'ala itu biasanya nggak ngaruh tuh, kita nggak perlu anggapan orang, pujian orang. Kita mau sedekah terang-terangan kah, sembunyi-sembunyi kah, boleh kok. Apa sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi sepanjang tidak menyakiti yang menerima sedekah, itu kan dibolehin. Kita sedekah sembunyi-sembunyi kalau kita khawatir riya misalnya. Kita sedekah terang-terangan kalau kita bermaksud syiar supaya orang juga terpacu ya, termotivasi untuk ikut sedekah. Dan sirron wa alaniyah itu di Qurannya, jadi terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ya boleh. Lillahi ta'ala semuanya. Oke. Jelas banget Ustaz. Mungkin nextnya banyak, selama saya di motor itu suka muncul pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi Ustaz. Iya, kalau lagi senang mampir, bye. Iya Ustaz. Udah nggak usah banyak pusing soal itu. Bentar lagi juga pada wafat gitu. Yang terpenting bekal kita untuk hidup yang abadi tapi akhirat gimana. Yang paling penting itu kalau di hidup status cuma pekerjaan, Allah udah tentuin rezekinya kok. Mau ngapain lagi? Kita cuma ikhtiar aja, usaha kan. Iya Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Saya udah mulai lebih enteng gitu. Kita makan dulu, Bay. Wah, ya, kita makan dulu, ngopi-ngopi dulu. Ya pembahasan nggak usah serius-serius. Yang penting itu tadi direkam, dipakai sedikit-sedikit. Memang susah. Siap Ustaz. Kenapa susah? Karena hadiahnya surga. Mungkin kalau hadiahnya kipas angin ya nggak seperti itulah ya. Gitu, Bay. Bay, makan dulu lah. Ya. Ubay nih.